Jamaah sholat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara suatu hal yang sudah ma'ruf di antara kita semuanya, satu hal yang sudah ma'ruf dan sering terjadi ketika bulan Ramadan adalah apa? Kita dapati bahwasanya kita kaum muslimin ketika awal bulan Ramadan sangat bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika memasuki pertengahan atau mungkin memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, maka kita melihat bahwasanya sebagian kita sudah kehilangan semangatnya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa kita lihat dari sholat tarawihnya yang awalnya ketika awal bulan Ramadan itu masjid-masjid penuh, soft penuh. Kemudian berjalannya waktu ketika pertengahan bulan Ramadan mungkin berkurang 1 orang, 2 orang, dan seterusnya hingga ketika akhir bulan Ramadan mungkin berkurang 1 soft, 2 soft, dan seterusnya. Kita juga bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Mungkin ketika awal bulan Ramadan kita sangat bersemangat sekali untuk membaca Al-Quran, untuk tilawatul Quran, sehingga kita bisa apa? Bisa menyelesaikan mungkin 1 juz minimal dalam 1 hari, 2 juz atau bahkan lebih. Akan tapi ketika sudah masuki akhir-akhir atau pertengahan bulan Ramadan, untuk menyelesaikan 1 juz saja sudah sangat susah sekali. Baru baca Al-Quran sedikit mungkin sudah ngantuk, baca Al-Quran sedikit sudah bosan dan yang lain sebagainya. Maka sebelum hari ini terjadi atau menimpa kita semuanya, atau sebelum kita kehilangan semangat kita untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini, kita perlu mengetahui apa yang menjadi penyebab sebagian kaum muslimin itu ketika pertengahan bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan kehilangan semangatnya. Di antara ulama menyebutkan penyebabnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Idza akhta al-'abdu khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda." Apabila seseorang hamba itu berbuat maksiat 1 kali, maka akan diberikan titik hitam di hatinya. Sehingga ketika titik hitam itu sudah memenuhi hatinya, sehingga hatinya menjadi keras dan akhirnya apa? Semangat untuk beribadah itu hilang. Makanya ini salah satu penyebab yang menjadikan kita itu kehilangan semangat ketika bulan Ramadan, yaitu maksiat. Mungkin kita menyangka bahwasanya apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah semuanya ketaatan. Mungkin kita berpuasa, kita sholat tarawih, qiyamul lail, dan yang lain sebagainya. Kita menyangka apa? Amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini semuanya ketaatan. Akan tapi kita jarang sadari bahwasanya kita juga melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan ini. Banyak maksiat-maksiat yang kita sering kerjakan namun kita tidak menyadarinya. Di antaranya yang paling sering kita laksanakan adalah apa? Contohnya adalah ghibah misalnya. Ghibah ini sering kita lakukan baik di bulan Ramadan maupun bukan bulan Ramadan. Akan tapi apa? Ketika kita membicarakan orang lain, kita jangan sadar bahwa itu adalah salah satu bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan salah satu sebab yang menjadikan kita kehilangan semangat ketika bulan Ramadan. Maka sebelum ini terjadi, kita wajib untuk mencegah agar kita tidak kehilangan semangat di bulan Ramadan. Maka di antara cara untuk mencegahnya adalah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwasanya yang menjadikan kita kehilangan semangat adalah dosa, maka obatnya atau pencegahnya adalah apa? Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diampuni, sehingga hati kita yang tadinya berisi titik-titik hitam dari maksiat dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita berada di bulan Ramadan yang mungkin sering disebutkan adalah bulan maghfirah, syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan
ampunan. Dan juga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah sahur. Dan ibadah sahur ini waktunya bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam suatu hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fi hina yalqa athulutul lail akhir. Allah Subhanahu wa taala itu turun dengan zatnya ketika sepertiga malam terakhir. Dan sahur ini terletak di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah." Barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. "Wa man yas'aluni fa u'tiyannalah." Barang siapa yang meminta kepadaku pada waktu tersebut maka akan aku kasih, kata Allah. "Wa may yastaghfiruni fa aghfirannalah." Barang siapa yang memohon ampun atau beristighfar kepadaku maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Maka mumpung kita masih diberikan beberapa hari di bulan Ramadan ini dan kita masih menjumpai sahur-sahur yang lainnya, kita gunakan kesempatan ini. Mungkin minimal sebelum kita makan sahur kita sholat 2 rakaat, ataupun kalau tidak bisa sholat 2 rakaat, minimal kita memperbanyak istighfar ketika waktu sahur ini, karena beristighfar ketika waktu sahur ini merupakan sifat-sifat penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Di antara sifat-sifat penghuni surga adalah mereka senantiasa memperbanyak istighfar ketika waktu sahur. Itu merupakan yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk mencegah agar kita tidak kehilangan semangat di bulan Ramadan adalah apa? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa menjalankan ibadah kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa mampu melangkahkan kaki kita walaupun kita sehat misalnya. Kita tidak akan mampu untuk melangkahkan kaki kita ke masjid tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik dari Allah kita tidak akan bisa menjalankan puasa dan yang lain sebagainya, Bu. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan untuk beribadah, atau agar kita dijaga semangat kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita suatu doa yang sangat bagus sekali. Beliau bersabda atau beliau berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini untuk senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk berdoa dengan menggunakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Mungkin yang sedikit ini yang dapat saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.